Belajar menguasai diri memang tidak mudah, tetapi pasti bisa. Sering kita bilang, sulit, begitu besar tawaran dunia ini yang menggiurkan. Memang, tawaran dunia ini menggiurkan. Tetapi nasihat firman Tuhan mengatakan kepada kita, kuasai diri kita sesuai dengan iman. Berarti iman kita harus dijaga, supaya kita bisa menguasai diri kita. Saudara, supaya kita bisa menjaga iman kita dengan betul, ingat firman Tuhan yang dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa, saudara? Pendengaran akan firman Tuhan. Iman bisa timbul ketika kita mendengar. Yang kita dengar adalah firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka iman kita akan timbul. Coba saudara, ketika saudara mendengar ketakutan, mendengar perampokan, mendengar kejahatan, mendengar pemerkosaan, segala kekerasan, segala hal yang tidak baik di muka bumi ini, itu yang akan membentuk diri kita. Audio Jungle. Audio Jungle. Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Sering kita berkata bahwa saya orang beriman, saya orang beriman, saya orang beriman. Ungkapan 3 kali saya orang beriman ini menyatakan bahwa banyak orang percaya mengatakan bahwa saya sudah beriman dengan betul, saya sudah beriman dengan benar. Betulkah kita sudah beriman dengan benar? Betulkah kita sudah beriman dengan betul? Saudara, orang yang benar-benar beriman akan terlihat dari cara hidupnya. Terlihat bagaimana dia menjaga hidupnya, menjaga kekudusannya, menjaga kesuciannya, menjaga apa yang dia lihat, yang dia perkatakan, yang dia perbuat. Saudara, ini butuh perjuangan supaya kita konsisten menjaga iman kita. Karena begitu banyak tawaran dari dunia ini, godaan-godaan dari dunia ini, yang membuat iman kita lemah, yang membuat kita akhirnya terseret dengan segala tawaran-tawaran kenikmatan dunia ini. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil di surat Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, supaya mereka tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi yang tidak patut. Saudara, dia meminta kepada jemaat di Roma supaya mereka memikirkan begitu rupa. Dianggap berarti memikir begitu rupa, memikir dengan daya upaya yang keras, berpikir keras, menjaga pikirannya, supaya dia dapat menguasai diri menurut iman. Saudara, orang boleh berkata dia beriman, tetapi dia belum tentu dapat menguasai dirinya. Karena sesungguhnya orang yang beriman, dia akan dapat menjaga dirinya, menjaga pikirannya, sesuai dengan iman yang dia yakini. Saudara, kalau saudara beriman, kita lihat iman di sini adalah iman Abraham. Bagaimana Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak. Dia tahu betul anak satu-satunya, kesayangan dia harus rela sembelih, dia harus rela korbankan. Dia tidak memandang ke situ, tapi yang dia lihat adalah Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhanlah yang memiliki hidup ini. Makanya dia mempersembahkan. Inilah imannya dia. Bagaimana iman Abraham? Dia tunduk ketika dia harus keluar dari Ur Kasdim, mengikuti perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dia menjalani ini, dia tidak memikirkan, Tuhan, saya harus berjalan kemana? Tidak tempat tinggal buat saya. Tetapi dia lakukan dengan sukacita. Dia rela lakukan itu semua. Dia menjaga dirinya untuk tetap konsisten. Dia melaksanakan perintah Tuhan dan dia membuktikan imannya. Makanya Abraham bisa dikatakan bapak orang beriman, karena dia membuktikan dengan konsisten bagaimana iman dia di hadapan Tuhan. Ketika kita melihat Abraham suruh keluar dari Ur Kasdim, dia benar-benar beriman kepada Tuhan. Dia lakukan, dia keluar, dia tidak bersungut-sungut. Tapi bagaimana dengan saudara saat ini? Ketika saudara mungkin mendapat tantangan yang kecil saja, menurut kebanyakan orang kecil, mungkin menurut orang yang mengalaminya, itu besar sekali. Kita sudah lebih dahulu bersungut-sungut sama Tuhan. Kita sudah terlalu banyak berpikir yang negatif. Di mana kita bisa membuktikan iman kita?
Justru firman Tuhan ini mengingatkan dan menasihatkan kepada kita. Mari kita berjaga-jaga. Mari kita proteksi diri kita. Kuasai diri kita sesuai dengan iman yang kita yakini. Kalau saudara beriman, kata-kata beriman atau kata-kata iman itu adalah bagaimana kita memberikan kepercayaan kita kepada suatu objek yang kita percayai dan kita tunduk. Kalau saudara beriman kepada Tuhan, berarti saudara memberikan hidup saudara tersebut kepada Tuhan. Dan harus tunduk terhadap perintah Tuhan. Harus tunduk terhadap larangan-larangan dan perintah-perintahnya. Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini? Justru lebih banyak dari kita bukan tunduk sama perintah Tuhan, tapi kita tunduk dengan keinginan kita sendiri. Lihat ketika kita melihat orang-orang yang susah. Lihat ketika kita melihat orang yang dianiaya. Bagaimana respon kita ketika ada orang yang dijolimin dan disakiti, yang difitnahkan segala hal yang jahat kepada dia, padahal dia tidak melakukan. Bagaimana nesyama kita, akal budi kita, nurani kita sebagai orang percaya? Adakah kita punya empati sama dia? Saudara, kalau nesyama saudara, nurani saudara yang keluar tidak sesuai dengan kebenaran, berarti yang masuk dalam pikiran saudara belum kebenaran. Karena kalau yang masuk dalam pikiran kita, jiwa kita, roh kita itu kebenaran, otomatis kebenaran tersebut akan membentuk nesyama kita, sehingga kita punya hati nurani yang sama seperti Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar menguasai diri memang tidak mudah, tetapi pasti bisa. Sering kita bilang, sulit, begitu besar tawaran dunia ini yang menggiurkan. Memang, tawaran dunia ini menggiurkan, tetapi nasihat firman Tuhan mengatakan kepada kita, kuasai diri kita sesuai dengan iman. Berarti iman kita harus dijaga, supaya kita bisa menguasai diri kita. Saudara, supaya kita bisa menjaga iman kita dengan betul, ingat firman Tuhan yang dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa, saudara? Pendengaran akan firman Tuhan. Iman bisa timbul ketika kita mendengar. Yang kita dengar adalah firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka iman kita akan timbul. Coba saudara, ketika saudara mendengar ketakutan, mendengar perampokan, mendengar kejahatan, mendengar pemerkosaan, segala kekerasan, segala hal yang tidak baik di muka bumi ini, itu yang akan membentuk diri kita. Ketika saudara yang mendengar semua tawaran-tawaran dunia ini, tas yang bermerek yang bagus, barang-barang elektronik yang luar biasa, bagaimana kita punya investasi dan mengejar segala kekayaan, maka hati nurani kita, iman kita adanya di sana. Yang kita kejar segala kenikmatan dunia ini, yang kita kejar kehormatan diri kita, yang kita kejar semuanya hanya untuk menyenangkan hati kita. Ketika kita masukkan itu dalam pikiran kita, bukan iman yang benar yang timbul, tetapi semuanya tertuju kepada keduniawian. Saudara, ketika saudara membiarkan hidup saudara mendengar segala hal keduniawian, dan saudara hidup dalam keduniawian, maka saudara akan mengalami kutuk yang sangat luar biasa. Kutuk yang sangat menakutkan tersebut, yaitu ketika saudara terpisah dari Tuhan, dan saudara dimurkai dalam api yang kekal. Ini kutuk yang paling menakutkan saudara, karena kita akan terbuang selama-lamanya. Untuk di dalam proses hidup ini, kita harus berjuang mempertahankan, supaya kita tidak menerima kutuk yang mengerikan tersebut, supaya kita bisa dimuliakan bersama dengan Tuhan di surga yang kekal. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita butuh perjuangan. Kita harus menjaga hidup kita, kita harus kuasai diri kita sesuai dengan iman. Karena iman tersebut sudah Tuhan karuniakan. Berarti tugas sekarang, saudara harus menjaga iman tersebut. Jangan sampai iman ini melemah. Jangan sampai iman ini pudar. Jaganya berarti saudara harus bisa memfilter, memproteksi apa yang masuk di dalam hidup kita. Apa yang kita dengar, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Saudara, tidak ada waktu lagi. Mulai saat ini, mari kita berikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kita berikan waktu kita untuk kita menjaga konsisten iman kita, supaya iman kita tidak tergoyahkan dengan seluruh tawaran dunia ini, saudara. Yang membuat iman kita goyah justru tawaran-tawaran dari dunia ini yang sangat menggiurkan, yang sangat menyenangkan jiwa kita, di mana tubuh kita, daging kita menuntut itu semua supaya dipuaskan di dalam kehidupan ini. Dan kita harus rela berkorban.
Bagaimana kita menyalipkan daging kita. Bagaimana kita menggoreskan di dalam jiwa kita. Bagaimana kita mematikan keduniawian dan kedagingan di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa hidup benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga nantinya kita kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang yang melakukan kehendak Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan, justru dialah yang dapat masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Mari saudara, mulai saat ini, mari kita konsisten untuk menjaga hidup kita dan hidup di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.